Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, para mahasiswa program non-gelar peningkatan kompetensi digital. Jadi pada slide kali ini kita akan memperhatikan beberapa kondisi atau fenomena sosial yang dimana biasa terjadi dalam lingkungan kita masing-masing, ataupun yang biasa kita hadapi, ataupun bisa jadi terjadi dalam diri kita masing-masing. Kita sebagai manusia otomatis ya memiliki otak, memiliki pikiran atau sistem berpikir. Ketika memutuskan sebuah keadaan, pasti dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan, maka keputusan itu akan memiliki dampak yang positif atau negatif terhadap orang lain. Artinya sistem berpikir yang kita bangun merupakan sebuah jalan bagi kita untuk melihat sejauh mana dampak tersebut akan memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial kita. Gitu. Jadi, pada konsep ini kita akan memperhatikan ada 6 ya kondisi sosial yang dimana kaitannya mengarah kepada moral foundation tersebut. Ya, hal ini dijelaskan oleh Jonathan Haidt dalam buku Derek Zoll's Mind pada bagian Understanding the Dynamics Moral Foundation Theory. Yang dimana Jonathan Haidt memberikan penjelasan ada 6 ya fenomena sosial yang biasa terjadi dalam lingkungan kita. Yang pertama adalah care or harm, yaitu peduli atau menyakiti. Terus yang kedua adalah fairness or cheating, yaitu bersikap adil atau bersifat curang. Terus yang ketiga adalah loyalty or betrayal, yaitu loyalitas atau pengkhianatan. Terus yang keempat adalah authority or subversion, yaitu wewenang atau pemberontakan. Terus yang kelima adalah sanctity or degradation, yaitu kemurnian atau menodai. Terus yang keenam adalah liberty or oppression, yaitu kebebasan atau penindasan. Jadi keenam kondisi sosial yang mungkin pernah terjadi dalam lingkungan kita ataupun bisa jadi kita lakukan. Ya, jadi tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manusia yang bermoral, yang memiliki landasan moral yang baik, maka kita akan memutuskan hal yang baik itu pula, artinya kepada hal yang memberikan dampak positif kepada masyarakat, kepada diri kita. Dan jika sistem berpikir kita tidak baik, tidak berfungsi dengan baik, maka bisa jadi ketika kita memutuskan, maka keputusan itu akan memiliki dampak yang negatif kepada orang lain dan diri kita, seperti itu. Ya, tinggal kita sebagai manusia ya diberikan jalan, diberikan kesempatan untuk memimpin, diberikan kesempatan untuk memegang sebuah jabatan, maka dalam memutuskan itu, disinilah kita akan melihat situasi tersebut. Oleh karena itu, apa yang telah dijelaskan dalam Jonathan Haidt ini menjadi landasan bagi kita untuk melakukan sebuah keputusan, sebuah dinamika yang ada dalam lingkungan kita, memiliki arah. Apakah kita memutuskan kepada
hal-hal yang bersifat positif ataupun negatif. Disinilah kita akan memfungsikan sistem berpikir kita, sejauh mana kita akan menganalisis sebuah keadaan yang terjadi dalam lingkungan kita. Baik, ya. Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana kita akan berpikir kembali terkait dengan moral foundation teori ini, maka kita akan menjelaskan lebih detail dalam beberapa situasi, kondisi sosial yang mungkin pernah terjadi dalam lingkungan sekitar kita. Baik Bapak Ibu sekalian, pada bagian ini kita akan memperhatikan sebuah narasi yang dimana memiliki contoh fenomena yang bisa jadi terjadi dalam lingkungan sosial kita masing-masing, ataupun informasi yang kita dapatkan saat ini itu sumbernya dari mana. Bisa jadi sumbernya dari berita online, berita di TV, ataupun informasi-informasi dari media-media lainnya. Ya. Jadi narasi yang pertama yaitu kepedulian atau menyakiti, di mana narasi ini bisa dikorelasikan dengan konsep kasih sayang atau membahayakan. Jadi konsep kasih sayang ini narasinya memberikan pandangan kepada kita, yaitu kita harus membela orang Muslim yang mengalami penindasan di Palestina, karena mereka adalah saudara kita. Ya, secara logika, secara konsep berpikir kita memahami, jika kita memiliki kepedulian kepada orang-orang yang tertindas, maka itu akan muncul dalam pemikiran kita. Otomatis dengan kondisi tersebut, disinilah kita membangun konsep berpikir kita. Sistem berpikir kita akan jalan sejauh mana kita akan memutuskan kondisi tersebut. Terus kemudian, narasi yang bertolak belakang dengan konsep kasih sayang adalah yaitu menyakiti, ya, atau membahayakan. Di mana narasinya di sini adalah yaitu anak-anak kita tidak boleh bergaul dengan orang beda agama, karena itu membahayakan. Ya, jika moderasi beragama sukses, dikhawatirkan bagi kelompok yang merasa khawatir dengan konsep moderasi beragama ini, nanti makin banyak perkawinan beda agama. Artinya apa? Disinilah kita membangun sistem berpikir kita. Sejauh mana kita bisa mengedukasi, ya, masyarakat, mengedukasi anak-anak kita terkait dengan konsep moderasi beragama secara kafah ini, secara menyeluruh, secara lebih jelas bagaimana tujuan dari moderasi beragama itu. Oke, terus kemudian adalah yaitu narasi keadilan dan kecurangan, adil atau curang. Jadi narasi seperti ini kita bisa melihat dalam konsep kehidupan sosial kita, yang biasa mungkin terjadi dalam pemerintahan, di mana konsep keadilan itu biasanya pemerintah harus adil kepada setiap warga negara, termasuk kepada kelompok minoritas. Terus kemudian adalah konsep kecurangan. Ya, artinya tolak belakang dari keadilan ini, di mana pemerintah tidak adil kepada agama kami, selalu dipojokkan. Ya, disinilah sistem berpikir kita jalan. Sejauh mana kita mengambil sebuah keputusan kebijakan dengan cara analisis terlebih dahulu. Ya, mencari tahu apa maksud dan tujuan dari pemerintah memutuskan seperti ini, sehingga kemudian kita harus membangun konsep moderasi beragama ini dengan baik. Artinya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menyikapi sebuah informasi-informasi yang barang tentu belum
benar adanya, gitu. Ya, terus yang ketiga adalah narasi taat kepada pemimpin atau melawan kepada pemimpin, yang dimana di sini mengambil konsep tentang wewenang dan pemberontakan. Yang dimana ketika taat kepada pemimpin otomatis dia bersikap hormat. Ya, narasinya seperti ini, kita harus taat kepada pemimpin agama kita karena mereka adalah wakil dari Tuhan. Ya, biasanya kalau dalam konsep agama Islam ini al-ulama'u warasatul anbiya. Ya. Ya, jadi biasa ulama itu kita jadikan sebagai seorang pemimpin di antara kita. Karena mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang dimana diberikan tugas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, syariat agama kita. Ya, disinilah biasa kita bangun sistem berpikir kita sejauh mana kita bisa mengambil kebijakan, mengambil pemutusan dalam berpikir, mengambil sebuah keinginan sejauh mana kita akan menjalani kehidupan ini. Terus kemudian adalah pemberontakan, artinya melawan pemimpin, di mana negara melakukan kriminalisasi kepada ulama. Dalam konsep ini, narasi ini, di mana ya negara melakukan kriminalisasi kepada ulama, dikarenakan ada sebuah bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam memahami sebuah kebijakan-kebijakan pemerintah. Di sini narasinya mengantarkan kita untuk bagaimana kemudian menganalisis, ya, sejauh mana kita akan memahami konsep moderasi beragama itu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada narasi selanjutnya ini menjelaskan tentang kemurnian atau menodai. Jadi dalam penjelasan ini memiliki sebuah asumsi atau anggapan bahwa kemurnian jika dinarasikan dengan sebuah agama, maka ada sebagian kelompok memberikan tanggapan bahwasanya agama adalah hal yang suci. Karena itu kita harus menjaga kemurniannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat beragama yang memang telah memiliki pemikiran secara sistemik, secara otomatis akan memberikan edukasi kepada sebagian kelompok yang dimana konsep sosialnya ini harus diperbaiki. Jika arahnya kepada agama, prinsip umat beragama, maka kita akan memberikan edukasi kepada mereka terkait dengan keyakinan. Akan tetapi jika arahnya kepada konsep sosial, maka kita akan berikan edukasi dalam bentuk bagaimana menjaga persatuan, kedamaian, dan tidak saling menodai, tidak melakukan penistaan agama satu sama lain. Jadi seperti itu. Terus kemudian menodai, di sini sebuah sikap yang dimana kadang terjadi di sebagian kelompok menganggap bahwa kelompok yang lain itu adalah sesat, dan bisa jadi akan timbul saling menodai, saling menistakan, dan bisa jadi akan muncul sebuah kontradiktif sosial yang ada di dalamnya, seperti melakukan pelarangan kepada mereka karena merasa bahwa kelompok tersebut dapat menodai kemurnian agama kita atau agama orang lain. Jadi seperti itu. Jadi hal seperti ini, dinamika yang terjadi dalam lingkungan sosial seperti ini kadang terjadi. Maka kita sebagai manusia yang memiliki sistem berpikir yang baik, maka kita akan memberikan edukasi yang baik kepada mereka. Oke, seperti itu. Kemudian narasi kemerdekaan atau menindas.
atau kemerdekaan ini diartikan sebagai kebebasan, bahwasanya ya setiap kelompok memiliki hak untuk menjalankan ibadahnya masing-masing, keyakinan kita masing-masing, dan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan beragama. Ya, aspeknya di sini adalah merdeka, bebas menjalankan segala aktivitasnya masing-masing. Seperti itu. Ya, secara logika, kita sebagai umat beragama otomatis menginginkan hal seperti ini. Maka, marilah kita saling memberikan kebaikan, menebar kedamaian dan lain sebagainya untuk mewujudkan ya konsep moderasi beragama ini dalam negara kita, umat beragama. Kemudian secara kontradiksi, merdeka berarti bisa jadi akan timbul yang namanya menindas. Ya, jadi narasi seperti kadang muncul dalam sebagian kelompok bahwasanya di Indonesia umat Islam itu orangnya miskin dan kadang menderita karena selalu ditindas oleh tirani minoritas. Ya, asumsi seperti ini oleh sebagian kelompok kadang timbul. Maka seperti kita semua yang memahami arti pentingnya moderasi beragama, memberikan edukasi yang baik kepada mereka, membangun sistem berpikir yang baik, membangun sistem analisis yang mendalam dalam menyelesaikan persoalan seperti ini. Kemudian terakhir adalah yaitu narasi loyalitas. Narasi loyalitas dengan kontradiksinya adalah khianat atau pengkhianatan. Di sini kita memahami bahwa loyal berarti setia. Ya, bisa jadi sebagian kelompok akan memahami secara lebih jelas lagi bahwa ya loyalitas itu setia kepada pemimpin. Dalam artian apa? Ya, ketika berada dalam suatu komunitas, maka dia akan loyal kepada pemimpinnya masing-masing. Ya, adapun asumsi yang seringkali muncul pada sebagian kelompok di sini adalah kita harus setia kepada imam besar kita. Kadang ada seperti ini, asumsi dengan narasi yang memang menimbulkan sebuah ya multipenafsiran bahwasanya ya dengan loyal kepada imam besar kita otomatis itu menjadi hal yang sangat urgent bagi mereka untuk diterapkan. Akan tetapi jika muncul sebuah multipenafsiran dan implikasinya kepada kegaduhan, maka ini kita akan memberikan sebuah edukasi yang baik untuk membangun sistem berpikir secara positif. Gitu. Kemudian pengkhianatan, ya pengkhianatan di sini kadang muncul sebagian kelompok tentang ya konsep Pancasila ini sebagai konsep togut. Ya, togut itu dalam artian ya harus diperangi. Ya, sebagian kelompok ini memahami bahwasanya pemerintah tidak menjadikan syariat agama lagi sebagai landasan kehidupan ya dalam mengatur undang-undang. Ya, sehingga pemerintah dianggap berkhianat kepada agama tertentu. Maka dari itu ya kita harus memberikan edukasi yang baik kepada mereka, memberikan penjelasan bahwa Pancasila adalah hal yang mutlak untuk dipatuhi, ya undang-undang dasar yang telah disusun oleh pemerintah, ya pemerintah dan tokoh-tokoh terdahulu yang dimana berusaha keras untuk menyusun, ya yang dimana para tokoh agama pada waktu itu menyusun undang-undang dasar sehingga membentuk sebuah Pancasila, ya dan itulah menjadi patokan kita dan menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk menjalankan kehidupan beragama di negara kita. Jadi konsep seperti ini harus kita pahami arti pentingnya tentang moderasi beragama. Karena membangun kebersamaan, membangun kedamaian, membangun persatuan itu hal yang sangat urgent bagi kehidupan kita saat ini. Kita tidak mau terjadi seperti di negara Arab sana yang terjadi di sana adalah perang saudara, perang antar kelompok, perang antar agama dan lain sebagainya.
ya sesama agama mereka juga berperang seperti itu, sehingga ya negara mereka hancur dan kita tidak mau terjadi seperti itu. Ataupun bisa jadi dengan ya peristiwa-peristiwa yang telah terjadi puluhan tahun yang lalu itu bisa jadi akan terulang bila ya kegaduhan-kegaduhan seperti ini kembali muncul. Ya, dan itu tidak kita inginkan bagi seluruh warga Indonesia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita memahami ya tentang pentingnya kita mengambil sebuah keputusan, ya bijaknya kita mengambil sebuah sikap, ya, dan moderatnya kita dalam mengambil sebuah keyakinan. Ya, jadi moderasi beragama ini penting untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita. Komitmen kebangsaan kita seperti apa? Ya, toleransi kita harus junjung tinggi. Ya, kita juga harus menyelesaikan permasalahan tanpa adanya kekerasan. Dan terakhir adalah menghargai tradisi orang lain. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam moderasi.